Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini saya ada kabar khususnya dari sektor perkembangan penjaga gawang dan juga kemungkinan lini bertahan Persib Bandung akan tetap bertahan di musim selanjutnya. Nah, selengkapnya bagaimana? Kita bahas langsung saja di tema hari ini. Mohon atensinya untuk Bobotoh. Ini adalah pengumuman penting dari channel Roni Anwari sebelum dimulainya musim baru yang harus diketahui Bobotoh semua. Senjata tajam, flare dan smoke bomb tidak diizinkan untuk digunakan di luar maupun di dalam stadion dan bawaan penonton lainnya akan dibatasi. Supporter diharuskan membeli tiket secara online dan membuat akun dengan data yang sesuai identitas agar semua dapat berjalan lancar dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Dimulai pada postingan ini, diharapkan Bobotoh yang menyaksikan channel ini dapat menjadi supporter yang lebih modern, termasuk memberikan dukungan yang lebih positif untuk Persib Bandung. Semua isi dalam video ini boleh digunakan kembali tanpa mengganti narasi dan mencantumkan sumber asalnya. Salam sejahtera untuk Bobotoh semua, semoga menjadi supporter terbaik di Indonesia. Baik Boboto, saya awali kabar hari ini mengenai posisi dari penjaga gawang. Nah, seperti yang kemarin pernah saya bahas di video saya sebelumnya, untuk penjaga gawang tadinya memang akan ada nama baru yang masuk, tapi akhirnya manajemen memutuskan ya sesuai rekomendasi tim pelatih saja, khususnya tim pelatih kiper. Di sini ada Luis Passos yang menyatakan bahwa Persib kedepannya atau musim depan akan tetap menggunakan 4 komposisi penjaga gawang. Makanya kemarin kenapa Reky Rahayu diperpanjang hingga 3 musim ke depan atau sampai dengan tahun 2026, karena ini untuk menyangkut kontrak jangka panjang ini, karena akan langsung melapisi penjaga gawang utama yaitu Teja Paku Alam. Jadi nanti komposisi penjaga gawang Persib ada 4 dan ini sudah fix. Yang pertama Teja Paku Alam, yang kedua Reky Rahayu, yang ketiga Fitrul Dwi Rustapa, yang keempat adalah Satrio Azhar yang saat ini sedang TC di Bali. Jadi nanti ketika balik lagi ke Bandung itu sudah langsung bergabung dengan tim Persib Bandung. Nah, jadi untuk musim depan sudah dipastikan tidak akan ada penambahan untuk sektor penjaga gawang. Jadi sudah 4 yang tadi saya sebutkan, dan ya sudah fix ya, itu menurut evaluasi tim pelatih Persib Bandung. Jadi di sini yang bertanggung jawab langsung adalah Luis Passos, jadi bukan Luis Milla. Nah, untuk sektor penjaga gawang ini sepenuhnya akan diawasi oleh Luis Passos. Jadi yang direkomendasikan juga dari Luis Passos, bukan Luis Milla. Dan ini juga ada kabar dari pihak lain gitu ya, yang mana masih banyak yang menyayangkan antara pro dan kontra untuk kontrak jangka panjang Reky Rahayu ini, di mana sebagian teman-teman Bobotoh yang kontra tentu menyoroti untuk perilakunya begitu ya. Dari kalau performanya memang dari 9 pertandingan musim lalu kebobolan 14 gol itu sudah cukup banyak, namun juga ada attitude yang memang harus dibenahi gitu dari seorang Reky Rahayu, terutama ketika ada di luar lapangan gitu. Nah, ini juga menjadi satu sorotan tajam dari teman-teman Bobotoh, tapi mudah-mudahan kedepannya ya kita sebagai penggemar sepak bola khususnya Persib Bandung mendoakanlah apapun keputusan dari tim pelatih maupun manajemen itu merupakan yang terbaik untuk Persib Bandung ke depannya. Tapi tentu untuk kritik dan saran ya kita juga sebagai
penggemar Persib Bandung atau sebagai bobotoh ya memang perlu, karena untuk filter nantinya apakah harus ada perbaikan atau tidak begitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan sekali lagi apakah yang pro atau yang kontra ini ya kita tetap mendukung saja keputusan akhir dari tim pelatih dan manajemen, namun tetap kita harus mengkritik jika ada hal-hal yang harus dikritik gitu ya. Baik, masuk ke informasi selanjutnya. Di sini juga saya akan sedikit berhati-hati gitu, karena pasti akan terjadi polemik di antara bobotoh yang pro dan kontra juga, karena kabar ini mengenai kabar pemain bertahan atau kabar pemain terakhir lah gitu ya yang ada di Persib Bandung sebelum atau setelah penjaga gawang. Jadi urusan back di sini. Nah, ini juga kenapa akan jadi pro kontra, karena menurut kabar terakhir update yang saya terima adalah Luis Milla ternyata memang masih membutuhkan sosok pemimpin atau jenderal lapangan atau yang bisa dijadikan seorang kapten untuk ya setidaknya setiap laga itu harus ada kaptennya lah. Nah, untuk sosok pemimpin atau sosok kapten ini memang masih disematkan kepada dua orang senior di tim Persib Bandung saat ini, yaitu ada Ahmad Jufrianto dan ada Victor Igbonevo. Dan memang terlepas dari penampilan atau performa musim lalu, ternyata ya Luis Milla memang masih memproyeksikan pemain-pemain ini, apalagi di musim depan katanya kan PSSI sudah menghapus untuk naturalisasi, tidak akan ada atau tidak disematkan, jadi ya bebas mau berapa pemain naturalisasi juga sudah tidak dibatasi lagi. Nah, ini juga khususnya untuk manajemen Persib ya tetap mengedepankan skema apa yang sudah dikasih oleh Luis Milla. Jadi dari Luis Milla sendiri ya memang masih butuh pemain berpengalaman, pemain yang berjiwa pemimpin maupun seorang kapten di lapangan. Namun jika seandainya ini saya tidak mengatakan akan ada yang out gitu, tapi misalkan nantinya ada pemain bertahan yang masuk gitu di skuad Persib Bandung, kemungkinan ini untuk melapisi atau untuk bisa di aplusan lah gitu dengan tim intinya. Dan kemungkinan back inti yang saat ini ada itu tetap bertahan di musim depan. Jadi kalaupun ada pemain bertahan yang masuk itu untuk aplusan saja. Jadi harus ada pelapis yang seimbang. Dan kemungkinan ya ini juga nantinya akan ada pro kontra lah di teman-teman bobotoh semua, karena ya salah satu lini pertahanan terburuk musim lalu di Liga 1 itu Persib Bandung termasuk salah satunya dengan kurang lebih 50 kali kebobolan gitu ya, dan itu menjadi ya sebuah catatan lah. Tapi ya tetap untuk kepercayaan seorang pelatih memang melihatnya dari sisi yang lain lagi, beda dengan sisi supporter gitu ya. Tapi apapun itu kita doakan saja yang terbaik di musim depan. Baik, lalu selanjutnya ada kabar yang sempat santer sampai hari ini, bahkan yang sosok dari PSIS Semarang dengan inisial SDM, katanya kabar terakhir tinggal diresmikan oleh Persib Bandung. Apakah betul? Nah, saya juga kemarin kan sempat membahas tentang SDM ini di 2 atau 3 video saya sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan ditonton dulu. Saya sudah jelaskan panjang lebar kemungkinan berapa persennya gabung Persib. Karena ya ini juga menyangkut beberapa hal yang harus dinegosiasikan dengan manajemen PSIS jika memang manajemen Persib kekeh ingin SDM ke Persib gitu. Jadi ada beberapa hal di situ yang saya sudah jelaskan panjang lebar. Tapi intinya adalah memang skema Luis Milla saat ini memang ada nama SDM. Namun selain Luis Milla juga manajemen Persib sebelum ini tahun kemarin memang sempat ingin coba merekrut SDM, namun karena riwayat cedera dan kontrak yang cukup panjang sekitar 2 tahun di PSIS, makanya agak sedikit mundur. Tapi dicoba lagi tahun ini dan kemungkinannya bagaimana ya kita lihat besok ya, kalau nggak tanggal 7, tanggal 9 insya Allah kalau tidak meleset ya akan ada pemain baru. Kalau bukan SDM ya mungkin pemain Liga 1 lainnya gitu ya. Tapi yang jelas
Kalau memang, SDM ini nantinya masuk ke skema Luis Milla, tentu ada beberapa resiko di sini yang harus diterima oleh Persib, di antaranya kehilangan pemain yang ada di posisi SDM. Bisa jadi kemungkinan besarnya ya, apa ya, ER lah gitu yang akan out, karena ya memang selain kontraknya memang sudah habis, belum diperpanjang, dan juga memang kalau ditumpuk di posisi SDM ini ya terlalu banyak gitu, makanya harus ada satu yang out agar mengurangi beban pemain tersebut gitulah. Jadi kayaknya ER ini kemungkinan akan out jika SDM masuk gitu ya. Jadi kita lihat dulu aja apakah out dulu yang akan diumumkan official Persib, atau welcome atau Wilujeng Sumping dulu yang akan diumumkan terlebih dahulu. Jadi antara dua itu. Nah, untuk resiko yang lain juga, jika SDM memang memilih Persib Bandung untuk pelabuhan selanjutnya, maka harus bersaing dengan Ricky Kambuaya tentunya di posisi ini. Makanya ini hitung-hitungannya juga dari seorang pemain, apakah akan bermain full menjadi tim inti atau menjadi cadangan. Tapi ya itulah, Luis Milla pengennya ada sebuah komposisi tim yang apa ya, yang fight gitu. Jadi harus memperebutkan posisi inti secara sungguh-sungguh dari mulai latihan. Jadi ketika main ya harus fight betul-betul gitu ya. Nah, itulah sedikit info tambahan. Kita tinggal tunggu saja siapa yang diumumkan terlebih dahulu atau siapa yang akan out terlebih dahulu. Dan info terakhir buat teman-teman di hari ini adalah untuk musim depan, pertanyaan ini juga kemarin sempat ada di kolom komentar dari teman-teman Bobotoh, apakah Persib akan ikut Piala Presiden atau tidak gitu ya. Nah, ini ada informasi dari PT LIB untuk Piala Presiden tahun atau musim depan itu kayaknya tidak ada ya. Untuk kompetisi pramusim kayaknya Piala Presiden tidak ada, dan diserahkan kepada klub masing-masing oleh PT LIB. Jika memang ada klub ingin mengadakan turnamen pramusim kayak trofeo atau turnamen segitiga atau turnamen lainnya, itu silahkan saja, tapi ya tidak ada hubungannya dengan PT LIB, jadi masing-masing klub saja yang mengadakan. Nah, untuk Persib sendiri kayaknya tidak akan mengambil kesempatan mengikuti turnamen pramusim, hanya saja akan mengadakan uji tanding sekitar 3 atau 4 kali, dan ada uji tanding dengan tim luar negeri juga, tapi belum disebutkan siapa timnya gitu ya. Jadi masih nunggu komposisi pemain lengkap dulu, baru mungkin selanjutnya nanti diumumkan untuk tim uji tanding tersebut. Nah, mungkin itu saja terlebih dahulu. Oh, satu lagi, mohon maaf. Untuk VAR, PSSI sudah mengumumkan akan menggunakan VAR di musim depan, namun tepatnya di pertengahan musim, karena di awal musim PSSI harus mengcoaching dulu antara itu operatornya dan wasitnya mengenai VAR ini. Jadi ada pelatihan sementara untuk digunakannya di pertengahan musim paling cepat, karena biar semuanya paham bagaimana cara operasinya dan bagaimana peraturan-peraturan yang menggunakan VAR tersebut. Nah, itu dia Bobotoh informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.